mau bertanya Pak. Pak, tadi kan salah satu keuntungannya si functionnya si GDN ini kan bisa kayak mengukur konten yang kita placement ya Pak. Yeah. Dari misalkan tadi kalau contohnya Bapak talents-nya kayak itu kan kayak ada Raditya Dika segala macam. Nah ini kan kebetulan kita juga baru launch TVC mungkin. Pertanyaannya sih sebenarnya sejauh mana sih kita bisa mengukur keberhasilan konten kita dengan GDN ini? Maksudnya dari segi kontennya sejauh mana, panel apa aja yang bisa kita review sih Pak? Gitu, dari apakah dari message-nya atau dari itunya itu bisa ketahuan nggak sih Pak kalau misalkan dari GDN ini? Kalau Bapak ingin membandingkan TVC, sebetulnya lebih ke bandingnya sama YouTube advertising sih. YouTube Ads ya Pak ya? Ya, YouTube Ads. Jadi, karena kalau misalnya iklan TV, kita agak susah dapat laporan viewer berapa. Walaupun memang ada laporan dari Nielsen dan lain-lain sih. Cuman kalau misalnya di YouTube Ads, kita bisa dapat laporan view-nya berapa. Nah, kalau GDN, mau bandinginnya itu sama, yang paling simpel sih bandingin sama iklan di majalah. Jadi misalkan dari pasang iklan di majalah HNTIN gitu. Terus kan kita nggak dapat laporan kan, sebetulnya yang lihat gambar itu berapa orang sih? Berapa orang? Tapi kalau di GDN kita bisa tahu berapa orang yang impression, berapa orang yang ngeklik, bahkan berapa orang yang convert. Yang mungkin kalau di Otsuka mungkin nggak pikir, mungkin convert itu belum lah. Tapi kan at least kita bisa tahu berapa orang yang impression atau berapa orang yang ngeklik. Nah kalau misalnya di majalah, itu paling mainstreamnya contoh gabungan antara digital sama non-digital, ya QR code. Bapak pernah kan lihat di majalah, iklan di majalah ada QR code-nya? Ya, iya. Nah, itu kita bisa ngecek. Ini majalah berapa? Yang nge-scan QR code itu berapa orang? Berapa banyak? Iya. Nah, yang QR code itu kan masuk ke landing page kita. Dan di landing page yang kita, dia ngapain aja dari QR code tersebut. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Nangkep ya, itu konsepnya sih. Ya, nangkep. Oke. Ada pertanyaan lain? Cuman kalau misalnya dari Pak Reza keberatan muncul di Blogspot, Bapak bisa exclude. Jadi misalkan gini, kita pasang GDN, pasang banner, pakai interest healthy life, tapi placement-nya exclude di Blogspot itu bisa. Jadi di bagian sininya nih, di bagian placement, ini kita bisa pasang exclusion. Kan ini kan GDN ini kan saya ngiklannya kepada interestnya di speaker sama di stereo system. Oke, tapi saya nggak mau muncul di Blogspot, itu bisa di plan placement, saya masukin exclusion blogspot.com. Ini teknisnya sih, karena nanti buat Bapak Reza sih bilang ke agensinya aja, saya nggak mau muncul di itu. Atau bisa juga Bapak pilih website, misalkan saya mau muncul di IDN Times, tapi Bapak perlu pastikan di IDN Times ada slotnya. Ya, jadi kalau misalnya kayak IDN Times ada nggak ya? Karena kalau misalnya di Detik tuh kadang udah nggak ada. Nah ini ada nih. Nah ini ya. Nah kalau misalnya ada, berarti kita bisa masukin di sini. Di bagian placement tinggal masukin aja nih. Ini di copy. Masukin beberapa. Jadi kita bisa milih website. Kenyataannya itu agak, kalau pakai agensi biasa mereka agak keberatan sih kalau Bapak Ibu sebagai brand milih website, karena dia punya coverage-nya lebih sempit.
gitu. Biasanya mereka lebih suka pakai interest. Jadi kan gini, KPI-nya agensi kan ngabisin budget kan. Jadi kalau misalnya Bapak pilihnya placement-nya terlalu niche, terlalu kecil, khawatirnya budgetnya nggak habis-habis. Kalau budgetnya nggak habis-habis, nanti kan fee-nya dia jadi makin kecil. Itu pertama. Kedua, untuk bisa muncul di website yang mainstream, kayak Idn Times gitu ya, itu bid-nya mesti bayar lebih mahal. Sedangkan kita dari brand kan juga kadang-kadang CPC nggak mau terlalu mahal kan. Jadi itu agak dilema juga sih biasanya sih. Karena biasanya dari Idn Times dia akan nentuin batas bawahnya itu berapa.